tekan sama pasti ini 40 juta loh. 40 juta itu bukan angka yang kecil. Nah, tinggal usaha kita memperbesar. Insya Allah ke depannya akan bisa lebih besar lagi. Sambil sekarang kita ikuti proses kenegaraan. Proses kenegaraan harus jalan. Karena kalau itu tidak jalan, rusak negeri ini. Harus jalan. Kita jaga ini semua. Nah, kita hormati proses itu sambil seluruh gerakan perjuangan perubahan ini menjaga komunikasi, menjaga silaturahmi, terus kerjakan di waktu-waktu ke depan. Nah, saya sendiri Bapak sekalian sering ditanya, terus Pak Anies, panjenengan apa langkah berikutnya? Bapak Ibu, Pilpres itu adalah pertandingan paling atas di Indonesia. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi apapun yang dikerjakan besok pasti lebih rendah daripada Pilpres. Jadi jangan pernah bilang, Pak Anies kok nanti turun. Memang turun, rampung Pilpresnya. Karena tidak ada pertandingan yang lebih tinggi lagi. Misalnya. Ya cuma di situ aja, selesai. Apa besok ke depan? Saya sering ditanya, Pak Anies mau nggak ikut kabinet? Mau. Mau. Pak Anies mau terima tidak? Jangan. Jangan, Bang. Jawaban saya gini Bos sekalian. Gubernur, Bang. Jamin. Gubernur Jatim, Ini nih, Bang. saya bilang. Video ini loh. Enggak. Ya. Karena video dari sini. Ini saya Video. coba bayangkan kalau Enggak, ibu bapak jadi saya. video dari sini. Saya jawab saya tidak bersedia. Yang pemenang tuh akan bilang memangnya kami nawarin. GR bener. Oh nawarin aja enggak kok bilang nggak bersedia. Oke? Terus sisi lain, oh ya nanti demi meneruskan perjuangan saya bersedia. Dijawab lagi, oh nggak ditawarin lo bersedia. Betul tidak? Jadi saya katakan, saya tidak mau mengomentari jika-jika itu. Dan jangan saya ini terus menerus dihakimi atas perbuatan orang lain. Betul, Bang. Betul. Lo betul tidak? Betul. Nih, saya beri contoh nih. Ini saya ini merasakan betul dihakimi perbuatan orang lain. Saya dapat tugas jadi calon gubernur di Jakarta. Jadi saya kan dapat tugas, saya berkeliling kampanye. Apa yang dikatakan warga Jakarta tahun 2016? Dua tahun sesudah Pilpres 2014. Apa kata mereka? Pak, kami kepengen dukung Anda, tapi nanti Anda saya dukung baru 2 tahun maju Pilpres. Loh, piye tuh? Saya ini dihakimi atas perbuatan orang lain. Lah yang ngikut pilkada dan maju Pilpres bukan saya, tapi yang dicurigai. Yang dicurigai, ini kan orang lain. Terus yang kedua, saya kemarin ikut Pilpres, keliling kemana-mana. Setiap keliling itu salah satu pertanyaan paling sering, Pak, besok makan mengkhianati kami atau tidak? Loh, piye yang berkhianat orang lain kok yang ditanyain saya itu? Loh, kalau dulu saya berkhianat ditanya lagi, Pak Anies nanti akan berkhianat lagi apa tidak? Kan gitu. Betul. Karena saya melakukan Pengkhianatan. Lah kalau orang lain yang berkhianat masuk saya yang ditanyain. Betul nggak sih? Masuk akal loh. Betul, Bang. Betul, Masuk Bang. akal. Nah jadi tadi istri saya Ferry ini maju tanpa perintah saya terus. Ini Ferry sendiri yang inisiatif mau bicara. Kenapa bicara? Kenapa begini bicara? Kami menjalani semua itu sebagai sebuah amanat. Saya tidak pernah mendaftar menjadi rektor, nggak pernah. Terus tahu-tahu dengan segala macam dinamika saya diminta jadi orang ketiga. Yaudah saya siap untuk menyelesaikan. Di Pilkada Jakarta sama. Saya ini itu yang tadi Ferry cerita, lagi jalan toto belok. Itu begini Bu, ada ceritanya Bu. Cerita sedikit boleh ya? Boleh. Banyak, Bang. Banyak. Sedikit aja. Banyak, Bang. Jadi saya itu jam 12:30 malam ditelepon, diminta untuk ke rumah Pak Prabowo waktu itu. Waktu itu sedang lagi tegang-tegangnya mau mencari siapa yang dicalonkan untuk Pilgub Jakarta. Se-Indonesia juga nonton loh waktu itu, nunggu semua. 12:30. Jadi saya sampai rumah beliau 1:30. Semua tokoh sudah berkumpul di situ. Dari PKS, dari kita mana-mana semua kumpul. Dan kemudian saya ditugasi menjadi calon gubernur. Singkatnya begitu.
mau diumumkan malam itu juga. Pas mau diumumkan malam itu juga, saya bilang tolong jangan diumumkan sekarang, karena saya mau bilang dengan ibu saya dulu yang ada di Jogja. Jangan sampai ibu saya ini nyalakan TV pagi-pagi, tahu-tahu dengar anaknya jadi calon gubernur. Jadi saya matur ibu, menurut saya ini kalau ibu tidak ridho repot urusan itu. Nomor satu ridho ibu. Jadi saya minta pulang. Nah pas pulang saya cerita Fer, ini Anies pulang barusan dicalonkan gubernur. Ya Allah, calon gubernur. Jadi yang disebut sebagai kita tidak merencanakan terus dapat dan kenapa? Karena kita sudah membahas ini Pilgub Jakarta itu pasti akan betul dibahas keras, pasti macam-macam kita bahas. Lah kok dilalah yang dirasani sudah di suaminya, Bapak Ibu. Karena nggak membayangkan situasi itu. Kami jalani sudah dengan segala macam dinamikanya. Sama seperti Pilpres juga kemarin. Jadi saya melihat ke depan, saya akan terus mengusung gagasan perubahan, ide perubahan, berjuang bersama Bapak Ibu sekalian. Dan saya berkali-kali menyampaikan kepatutannya dalam demokrasi itu, kepatutan dalam demokrasi yang mendapatkan amanah konstitusi berada di dalam kabinet, yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu adalah kepatutannya. Dan saya sudah mengatakan itu berkali-kali, bukan sekali dua kali. Jadi kita akan lihat perjalanan ke depan. Tapi saya tidak mau bilang, oh ya saya bersedia, saya tidak bersedia. Mau tawaran aja enggak, undangan aja enggak ada kok. Undangan enggak ada, musuh kita bilang saya bersedia tidak bersedia. Tapi doakan agar kami dekat dengan istiqomah. Doakan dekat dengan amanah dalam ini semua. Nah, kita ingin agar ke depan gagasan ini tidak larut, tidak hilang. Karena itu kita jaga sama-sama. Dan harapannya nanti akan lebih banyak lagi di pilkada-pilkada besok yang dari barisan perubahan itu ingin bisa memimpin di berbagai daerah. Ini sekarang ada nanti Cak Torik di Lumajang, mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti dari barisan-barisan kita yang berdaerah untuk membawa ide perubahan itu menjadi kenyataan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan hanya di pusat tapi di berbagai tempat, berbagai daerah. Ini kesempatan yang sangat terbuka. Jadi kami sampaikan kepada semua, titip ini supaya dijaga. Insya Allah silaturahmi kita tidak berhenti di bulan Syawal ini. amin. Insya Allah silaturahmi kita akan terus berjalan. Insya Allah kita akan terus sering ketemu, sering diskusi, sering tukar pikiran, merawat ini semua. Mungkin intensitasnya tidak setinggi kemarin. Kalau kemarin itu 135 kota dalam waktu yang sangat singkat, pendek sekali. Tapi kalau besok mungkin waktunya akan lebih panjang, tapi insya Allah kita bisa jalan terus. Nah, saya titip pada Bapak Ibu semuanya, Ibu, untuk menjaga semangat ini dan mengurangi dosis pertempuran, Bapak Ibu. Oh, jadi Ya, petek. karena itu Video. Tadi disampaikan ketika pesan tadi bahwa Prof. Zahro tadi menyampaikan supaya kita Ya. memaafkan. Iya, ditekan sama Ini saya mau dia. teruskan. Jangan ditekan. Kita bisa memaafkan tapi jangan melupakan. Jangan ditekan. Udah, pegangan. Maafkan tapi jangan melupakan.